Yo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review, dan kali ini kita balik lagi ke segmen hunting nih guys. Yes, jadi di depan kalian sekarang ini tuh ada salah satu smartphone mantan flagship Samsung yang gue beli dari laku Six Trade Center. Dimana kalau saya teman-teman pengen tahu HP ini tuh HP apa, mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat iklan dari HP ini nih guys. So, yang gue beli ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 dengan harga 2,8 jutaan aja. Dimana menurut gue minusnya ini tuh bisa dibilang minor banget guys, yaitu cuma layarnya aja yang ada garis satu helainya. Di sini kalau menurut deskripsi yang mereka kasih sih HP ini sisanya normal-normal aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadinya buat ngebuktiin kita langsung aja unboxing si paketnya nih guys. Jadi seperti biasa gue udah ngeblok si informasi-informasi pribadi gue karena urusan privasi. Dan mungkin tanpa lama-lama langsung aja kita unboxing bareng guys. Oke. Kali ini agak tebal karena dia kertasnya ada beberapa lapis. Jadinya karena cutter gue ini udah agak sedikit tumpul dan harus dipotong, gue paksain aja guys. Oke. Seperti biasa dia packingannya pakai box kecil gini. Dan ini unitnya gue beli batangan ya guys ya. Jadinya dia cuma unit only dan di packingnya kayak begini aja. Oke. Jadi mungkin kita singkirin dulu bubble-nya. Dan ya, ini dia si Samsung Galaxy Z Flip 4-nya. Jadi yang gue beli ini adalah yang warna bora purple. Teman-teman bisa lihat ini segelnya sama SKU-nya masih terjaga. Dan kita langsung aja into unitnya. Nah, oke. Jadi ini adalah si Samsung Galaxy Z Flip 4-nya. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, secara kondisi body sih ini nampaknya masih cukup mulus, nggak ada dent yang signifikan banget. Tapi kalau gue perhatiin sebenarnya ada sedikit yang bagian yang agak kurang gitu cakep guys, terutama di bagian frame pelindung layarnya ini. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian sininya tuh kayak agak ngedelesep gitu, atau bisa dibilang retak. Dan ini kalau gue perhatiin sih untuk bukaannya masih aman ya guys, tuh ya. Dia bukannya masih lurus, nggak miring-miring gitu. Tapi yang gue notice kalau seandainya gue perhatiin di bagian sininya nih kayaknya HP-nya bekas bongkaran guys, karena di bagian pinggirannya sini tuh kayak ada apa namanya residu-residu lemnya gitu. Ini pasangnya nggak rapi nih. Dan di bagian layarnya ini juga kayaknya pernah dibongkar. Gua nggak tahu sih. Ini baru indikasi aja karena di bagian frame sininya nih, bagian frame pinggirannya ini tuh kayak dia nggak nempel rapat gitu sama layarnya guys. Jadi kalau prediksi gue sih ini HP udah pernah dibongkar. Tapi tanpa lama-lama kita langsung aja nyalain HP-nya guys. Oke. Jadi si Galaxy Z Flip 4-nya udah nyala. Dan ini gue terpaksa pakai lampu tambahan ya guys, karena tadi backlight banget itu untuk backgroundnya. Dan sekarang kita udah masuk ke bagian halaman awalnya nih guys. Jadi teman-teman bisa lihat ini HP-nya tuh ada green line, atau bisa dibilang pink line kali ya, karena warnanya pink. Ini ada satu garis aja ya guys di bagian layarnya, dan sisanya tuh masih aman guys. Nggak ada shadow sama sekali dan juga nggak ada tompel. Dan mungkin sambil gua setting-setting HP-nya ini, gua ajak teman-teman untuk lihat spesifikasi kamera dari smartphone yang satu ini nih guys. Jadi kalau untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy Z Flip 4 ini tuh dibekali sama dua buah kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, Galaxy Z Flip 4 ini tuh dibekali sama kamera depan 10 megapiksel. Jadi mungkin sambil kita setting-setting HP-nya ini untuk dites lebih lanjut, gue bakal ajak teman-teman untuk lihat sampel foto dari smartphone ini. Dan teman-teman mungkin bisa stay tune terus ya, dan nikmatin dulu hasil fotonya di video berikut ini.
Yo guys, jadi tadi adalah sampel foto dan juga video dari si Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Dan kebetulan HP ini tuh udah gue install juga beberapa aplikasi guys, kayak AIDA 64, Antutu Benchmark, Genshin, sama Geekbench juga. Nah, mungkin pertama-tama kita bakal lihat dulu HP ini dari versi softwarenya. Dimana untuk software sendiri, HP itu masih pakai One UI 5.1 nih guys, dengan versi Android 13. Nah, terus untuk informasi lainnya seperti untuk chipset dan juga yang lain-lainnya kita bakal lihat juga dari AIDA 64 ini. Dan untuk chipsetnya sendiri yang dipakai sama Galaxy Z Flip 4 ini sebenarnya tuh masih kenceng banget guys, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi kalau teman-teman mikir performanya tuh bakal lemot, enggak, tenang aja, HP ini tuh menurut gua performa masih kenceng banget. Dan untuk RAM sendiri, di sini varian yang gue pegang ini adalah varian RAM 8GB guys, dengan varian storage di 256GB. Terus untuk layar sendiri, di sini Galaxy Z Flip 4 tuh dibekali sama layar 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X beresolusi Full HD Plus 120Hz. Dan layarnya ini tuh ada dua ya guys, yang satu ada di bagian covernya dan yang satu lagi ada di bagian dalamnya. Jujur, menurut gue pribadi sih, layar covernya ini kayak jarang banget kepake sama kebutuhan gue sehari-hari. Tapi menurut gue yang perlu dikonsernin sama teman-teman kalau pengen beli Galaxy Z Flip 4 ini ada dari segi baterainya nih guys, yang sayangnya cuma 3700 mAh aja. Tapi di sini tuh beda cerita kalau seandainya kita ngomongin sektor performa dari si Galaxy Z Flip 4 ini. Menurut gua, secara performanya Z Flip 4 ini tuh masih kenceng banget guys di tahun 2024 ini. Teman-teman mungkin bisa lihat langsung Geekbench-nya sendiri, HP itu berhasil dapetin single core di 1790 dan multi core di 4000-an. Dimana ini kalau dari segi skornya sendiri bisa dibilang ini masih head to head guys, sama beberapa smartphone flagship lainnya yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga. Terus dari segi Antutunya pun Galaxy Z Flip 4 ini juga gede banget, dimana skornya tuh nyaris sampai 1,3 juta. Jadinya untuk urusan performa sih harusnya HP ini bakal lancar banget guys. Biar ada bukti, gue juga bakal cobain juga Genshin Impact di smartphone yang satu ini. Cuman gue ada sedikit tips nih guys, terutama buat kalian yang pengen nge-unlock performa dari smartphone Samsung supaya performa gamingnya tuh bisa lebih ngebut. Gue bakal tunjukin ke teman-teman yang mana yang gue maksud. Dan teman-teman kalau udah masuk ke bagian game boosternya bisa klik yang bagian lab ya guys. Dan aktifin alternate game performance-nya. Terus satu lagi teman-teman juga bisa install aplikasi game plugins, Game Booster Plus dan juga PerfZ. Dan di sini teman-teman bisa pilih yang Game Booster Plus ya guys. Dan teman-teman bisa atur performanya sesuai sama yang teman-teman mau. Di sini sih kalau gue pribadi semuanya tuh gue mentokin supaya performanya bisa keluar maksimal. Dan mungkin tanpa lama-lama kita langsung cobain aja ya guys Genshin Impact di Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke gameplay Genshin Impact-nya. Dan di sini gue langsung mulai di map Fontaine ya guys. Jadi setelannya ini tuh udah gue mentokin juga tadi ke grafik highest 60 fps. Dan kita bakal lihat nih guys, dengan suhunya yang start di 38 derajat ini, kira-kira HP ini masih bisa stay di 60 fps apa enggak? Oke, jadi kita mulai exploring aja di Fontaine ini. Dimana Fontaine ini tuh terkenal berat banget ya guys, untuk ukuran sebuah smartphone di Genshin Impact. Jadi untuk grafik sendiri yang berat itu setahu gua ada di dua map, yaitu di Sumeru Desert dan juga di Fontaine ini. Dan overall sih kalau gua lihat dari segi performanya HP ini tuh masih oke banget guys. Teman-teman bisa lihat ya dari segi frame rate-nya ini bisa di 50 sampai 60 fps-an tanpa kendala. Tapi konsekuensinya suhunya udah kelihatan nih guys, langsung meningkat ke 44 derajat. Padahal ini HP tuh baru gua mainin sekitar kurang lebih sekitar 30 detik, 40 detikan. Tapi peningkatan suhunya tuh jujur gede banget guys. Ini tuh udah mencapai 5 derajat lebih. Tapi yang gua salut meskipun sekarang suhunya udah naik lagi ke 45 derajat, tapi frame rate itu tetap stabil di 50 sampai 60 fps-an. Dan ini to be honest, berasa panas banget guys di bagian sini guys. Di bagian bawahnya sih nggak panas, tapi di bagian atasnya ini panas banget. Dan ini gua agak ngeri sih guys, takutnya HP-nya tuh bakal kenapa-napa guys. Nah, barusan mulai kelihatan ada throttling di mana FPS-nya tuh mulai turun di 40 sekian FPS.
Dan ini ternyata throttling-nya tuh terjadi setelah suhunya naik ke 46 derajat guys. Jadi bisa dibilang meskipun secara performanya Snapdragon 8 Plus Gen 1 masih kenceng banget di HP ini, tapi ya kayaknya ini gara-gara form factor-nya deh guys. Yang ukurannya kecil jadinya secara penyebaran panasnya HP ini tuh menurut gua kurang gitu bagus. So, untuk secara performanya, menurut gua Samsung Galaxy Z Flip 4 ini tuh masih oke banget di tahun 2024. Cuman, kalau teman-teman pengen pakai untuk gaming sih, saran gua teman-teman bisa pakai fan cooler aja guys. Supaya suhu dari HP ini bisa lebih adem. So, palingan segitu dulu aja untuk dokumentasi hunting kita kali ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gua untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!